Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwilker, Bapak Desti Kasiono, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Juri, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu pembimbing Mulog, Diniyah dan PAI sekecamatan Wonosalam, serta yang berbahagia ibu-ibu pendamping dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Rabbi, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini 27 September 2022 kita melaksanakan lomba keagamaan Islam dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri tahun 2022 dengan tema memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri tahun 2022. Kita tingkatkan kualitas diri untuk pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, di sini saya sebagai pemandu acara Bildacil akan memanggil peserta yang pertama, yaitu dari nomor urut 2. Nomor 1 tidak ada. Langsung nomor urut 2, Indah Dwi Eka Permatasari. Disilahkan. Untuk semuanya beri tepuk tangan yang meriah. Bapak gendut ketemu temannya yang gendut, ucap salam, halo ndut. Ibunya yang mancung ketemu temannya yang mancung, ucap salam, halo cung. Yang pesek minggi ya guys. Eka yang cantik, yang gemoy ketemu hadirin yang gendut, langsing, mancung, pesek, ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya banggakan hadirin sekalian, dan tak lupa teman-teman yang saya cintai.
Hadirin rahimakumullah, perkenalkan saya Eka akan membawakan sedikit tausiah tentang adab kepada guru. Pertanyaan pertama, siapa guru itu? Guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru adalah yang mendidik kita dari tidak tahu menjadi tahu. Masih ingat? IBU dibaca? BU Budi dibaca? Budi. Ibu Budi, hayo siapa yang mengajarkan ini? Guru. Jadi guru adalah orang hebat di atas orang hebat. Kok bisa? Ya bisa dong, masa enggak? Coba Pak Jokowi bisa jadi presiden pinternya karena siapa? Guru. Pak Nadiem Makarim bisa jadi menteri pendidikan karena jasa siapa? Bapak Ibu Dewan Juri bisa jadi guru seperti saat ini karena siapa? Kita semua bisa berdiri di sini karena jasa siapa? Benar, karena guru luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu guru kita. Pertanyaan kedua, lalu bagaimana adab kita kepada guru? Ada yang tahu nggak? Siapa mau tahu bilang saya? Saya. Di sini saya akan mengutip dari kitab Taklimul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji dan juga Imam Al-Ghazali bahwa ada beberapa adab atau akhlak kepada guru. Di antaranya, pertama, tidak berjalan di depan guru. Kedua, tidak duduk di tempat duduknya guru. Ketiga, tidak memulai bicara kecuali dengan izin guru. Ini tidak, justru gurunya yang tidak diberi bicara. Bagaimana tidak? Siapa yang di kelas sering ngobrol sama teman ketika guru menjelaskan? Oh, kamu ketahuan. Bicara lagi dengan dirinya. Keempat, tidak banyak bertanya. Masih ingat dengan kisah Nabi Musa yang berguru dengan Nabi Khidir? Mulai dari peristiwa melubangi perahu. Kemudian ketika keduanya bertemu dengan seorang anak laki-laki, tiba-tiba Nabi Khidir menari rambut anak itu dan membunuhnya. Dan yang terakhir, menegakkan dinding rumah yang roboh. Nabi Musa selalu bertanya dalam peristiwa tersebut. Akhirnya sebelum keduanya berpisah, Nabi Khidir menjelaskan alasan dari ketiga perbuatan itu. Pertama, sengaja melubangi perahu karena kepunyaan orang miskin dan ada raja yang hendak merampasnya. Kedua, khawatir anak tersebut akan menyesatkan orang tuanya kelak dewasa. Dan ketiga, rumah tersebut adalah kepunyaan anak yatim. Intinya, kalau berguru kita harus sabar ya. Jangan banyak bertanya kecuali dengan izin guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kelima, tidak mengatakan kepada guru, Pak, pendapat Anda tidak sama loh dengan si Fulan. Intinya membanding-bandingkan pendapat guru dengan pendapat orang lain. Ketika guru memberikan pendapat yang berbeda, wong guru nih kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, ya mesti salah. Piye kate oleh ilmu barakah, yen sikap olah ora dirubah. Ku berharap engkau mengerti ridhone yai, ridhone ilahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Keenam, bertemu dengan guru ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi lalu salim. Ini tidak, ketemu guru neli
soleh. Dan ketujuh, jangan membuat guru marah, murka, patuhilah perintahnya. Selagi benar, hormati beliau, muliakan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujillam kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina. Yang artinya tidak termasuk golongan orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Ingat, ada 7 adab kita kepada guru. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk golongan orang yang memuliakan guru. Nabi Muhammad SAW bersabda, seperti yang dikutip dalam Lughabul Hadis oleh Imam Jalaluddin Al-Suyuti, yang artinya, barang siapa memuliakan guru, maka ia sungguh memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku, maka ia sungguh memuliakan Allah. Barang siapa memuliakan Allah, maka tempatnya di surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kepontianak naik rakit, orang banyak kok yang jawab sedikit. Salamnya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmatullah, sebelum saya lanjutkan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Agar kita saling sayang, perkenalkan, nama saya Febriana Artalita Nur Ashwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta teman-teman yang dicintai Allah, apa kabar semuanya? Syukur alhamdulillah. Ya teman-teman, tahu tidak kewajiban kita sebagai muslim? Belum tahu. Teman-teman, sejak kecil kita diwajibkan menuntut ilmu, sebagaimana sebuah hadis menegaskan utbul ilma minal mahdin ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Oleh karena itu, kita harus rajin belajar agar menjadi anak yang pintar dan dapat mengukir segudang prestasi. Betul tidak? Betul. Bagus. Masih ingat ada sebuah syair yang mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Ayo bersama-sama belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana
sana mengukir di atas air. Jadi teman-teman, kalau kita belajar semasa kecil akan lebih melekat di ingatan kita dibanding belajar setelah kita dewasa. Katanya sih suka Delmi. Tahu tidak teman-teman Delmi itu apa? Nggak tahu. Delmi artinya telat mikir. Betul ibu-ibu, bapak-bapak? Betul. Makanya teman-teman silakan dengar lagu tapi jangan lupa menuntut ilmu. Silakan baca tabloid tapi belajar tetap nomor wahid. Setuju? Setuju. Sekali lagi, setuju? Setuju. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, berikanlah kami dengan kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami ke jalan kebaikan-Mu. Hiasi kami dengan sifat yang mulia, yang terbias dari cahaya dan ridho. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Lali qama assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk si kecil Cafe Rawin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kelihatannya kurang semangat ya? Yang di pojok kanan ngantuk, yang di pojok kiri lemas, apalagi yang di tengah-tengah. Semangatnya mana? Saya mulai dijawab tadi. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak Ibu guru, dan tak lupa para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bersama alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita nikmat Islam dan keimanan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, marilah kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang memimpin kita dari zaman onta menuju zaman avanza, dari zaman kegelapan menuju zaman terang beneran, yakni ad-dinul Islam wal iman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan pidato tentang kewajiban menuntut ilmu. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimah," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Kita wajib menuntut ilmu karena ilmu mempunyai peranan penting dalam perjalanan hidup.
Dengan ilmu kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu juga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pepatah mengatakan, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Jadi teman-teman, kalau kita belajar semasa kecil, ilmu yang kita dapat lebih melekat di ingatan kita dibanding belajar sesudah dewasa. Silahkan mendengar lagu, tapi jangan lupa menuntut ilmu. Silahkan baca tabloid, tetapi belajar tetap nomor wahid. Setuju? Sekali lagi setuju? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin rahimakumullah, mumpung kita belum sakit, belum banyak kesibukan, belum dicabut nyawa kita, marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa orang yang berilmu dan beriman mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat dan dijadikan panutan. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, tidurnya orang yang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang yang tidak berilmu. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya, saya minta maaf seikhlas-ikhlasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afdala bani adama bil ilmi fi sayyidil alam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping dan serta teman-teman peserta lomba keagamaan Islam yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Tinggi yang meninggikan derajat insani dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Aulia Wardanafiah akan menyampaikan sedikit pidato dengan tema memperingati Hari Maulid Nabi dan Hari Santri tahun 2022. Teman-teman, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri. Contohnya, meneladani akhlak Rasulullah. Siapakah Rasulullah itu? Siapakah Rasulullah itu? Nggak tahu. Beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman, tauladan bagi seluruh insan, penerima wahyu berupa Al-Quran yang dengan sunnahnya kita jadikan pedoman, pemilik syafaat di hari kemudian, dan sebagai penolong yang kita nanti-nantikan. Lalu, sifat-sifat apa sajakah yang harus kita teladani?
rumahnya. Padahal Rasulullah nggak ada salah satupun. Tetapi tiba-tiba wanita tua itu jatuh sakit dan Rasulullah lah yang pertama menjenguknya. Wanita tua tersebut terkesan dengan kesabaran Rasulullah sehingga dia masuk Islam. Kedua, hidup sederhana. Orang-orang zaman sekarang bergelimang harta benda dan kekayaan. Tetapi sebagian dari mereka tidak terlepas dari kehidupan mewah. Tidak dengan Nabi Muhammad yang dengan status tinggi dan terhormat, tetapi beliau tetap memilih hidup sederhana. Beliau mengajarkan kita untuk tetap bersyukur oleh segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kasih sayang. Dikisahkan Nabi Muhammad pernah terluka pada mengikuti perang Uhud untuk melawan kafir Quraisy. Beliau mengalami gigi geraham patah, bibir bawah sobek, dan dahinya juga bercucuran darah. Tetapi pada saat perang, beliau tidak pernah lelah untuk menadahi tetesan darah itu. Walaupun di saat keadaan genting pun, tiba-tiba ada seorang sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada perilaku hal tersebut. Mengapa pada keadaan seperti itu pun beliau tetap menadahi tetesan darahnya dan mengusapkannya ke dada? Rasulullah pun menjawab dengan penuh lemah lembut. Malaikat penjaga gunung berkata, sesungguhnya jika ada tetesan darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku. Itu jawaban Rasulullah. Kemudian sahabat itu kembali bertanya, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah untuk celaka? Kemudian Rasulullah kembali menjawab, sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi menyebarkan rahmat dari Allah untuk kepada semesta alam. Itu jawaban Rasulullah. Dari sini kita belajar bahwa kita tidak akan ragu untuk menjadikan idola Rasulullah. Itu yang ada loh yang mengidolakan polisi, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Mengidolakan yang seksi, ternyata pengguna ekstasi. Mengidolakan girlfriend setengah mati, padahal mereka nggak pernah ngaji. Meskipun tidak semua seperti itu, tetapi ini menunjukkan bahwa jika kita mengidolakan manusia biasa bisa saja salah. Tidak berbeda dengan jika kita mengidolakan Rasulullah, pasti tidak akan pernah salah. Berikut yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman yang seperjuangan, marilah kita panjatkan puji
puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar, dan nikmat yang paling pol, yaitu nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini tidak diberikan kepada sembarangan orang, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi. juga para sahabat, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di sini saya menyampaikan sebuah materi yang bertemakan berbakti kepada kedua orang tua. Langsung saya mulai saja ya. Sebagaimana seorang muslim, kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah, ayat tadi memerintahkan kepada kita agar senantiasa menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Cobalah kita hitung jasa kedua orang tua kita. Tentu kita tidak akan mampu menghitungnya, karena jasa mereka begitu besar tiada terkira. Saat hamil, ibu selalu dalam kepayahan karena mengandung kita, sementara bapak bekerja siang dan malam untuk kelahiran kita. Begitu pula saat kita lahir, mereka mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada kita. Nah, mereka mencurahkan segala perhatiannya kepada kita. Teman-teman, Putri mau cerita nih, boleh nggak? Boleh. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah yang patut memperoleh penghormatan terbaik dariku?" "Ibumu," jawab Rasulullah singkat. "Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah?" "Ibumu." Rasulullah tetap memberi jawaban yang sama. "Lalu siapa lagi, Rasulullah?" Sahabat itu terus bertanya hingga ketiga kalinya. "Ibumu." Rasulullah tetap memberi jawaban hingga ketiga kalinya. "Lalu siapa lagi, wahai Rasulullah?" Sahabat itu terus bertanya hingga keempat kalinya. Baru Rasulullah memberi jawaban dengan jawaban, "Ayahmu." Subhanallah, betapa mulianya sosok seorang ibu. Karena itulah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka sebagai balasannya. Panasnya, duh minta ampun, pokoknya panas banget deh. Ratusan bahkan ribuan kali lipat panasnya dari api bumi ini. Nah, sebagai generasi yang soleh dan soleha, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua dan senantiasa berdoa untuk mereka dengan membaca doa, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku dikala aku masih kecil. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah, demikianlah sekelumit kata yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Satu kata yang ingin saya sampaikan,
Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang ia sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang Haji Sulam jualan batik. Adik-adik dan juri-juri yang jawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati Dewan Juri dan teman-teman yang ada di sini, yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, di sini Dila akan menyampaikan tausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua kita. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur. Miring ke kanan susah, ke kiri susah, telentang susah, apalagi tengkurap. Ketika kita lahir, kita minum ASI ibunda kita. Ibarat dihisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, keras keringat, penuh semangat. Bukan cuma satu anak yang dibahagiakan, semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Bahkan kata orang tua Dila, orang tua zaman on, anaknya bukan cuma 2-3, tapi bisa sampai 1 lusin setengah. Alhamdulillah, semuanya jadi orang, tidak ada yang menjadi guru. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya sudah dicukupi, tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Allah sudah mengingatkan, ridhallahi fi ridhal walidain wa sakhutu fi sakhatil walidain, yang artinya ridho Allah bergantung dari ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah bergantung dari murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara merawatnya,
menjaganya, mencukupi kebutuhannya, dan jangan lupa senantiasa selalu mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Mau. Adalah kedua orang tua. Jadi, kedua orang tua kita adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Kalau kalian ingin mudah masuk surga, tingkat VVIP masuk surga Firdaus, maka marilah kita sama-sama membahagiakan kedua orang tua kita. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak doa untuk kedua orang tua? Ayo kita berdoa bersama-sama. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Sebelum Dila tutup, Dila boleh nyanyi? Boleh. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah, berbakti sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari Wonomerto dapatlah ubi, dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang orang tua senang. Unzur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk si Gemoy dari Wono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mau ke kolam, pergi di waktu malam. Kalau Anda mengaku Islam, jawab saya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberi kita panjang umur. Semoga kita tidak kufur. Salawat beserta salam semoga tercurah melimpahkan pada Hakim tertinggi, jaksa termulia, Habib yakni Habibana wa Nabiyana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'atnya, hingga umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada acara ini, juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan akhlak yang sangat mulia. Sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai contoh bagi umat.
umatnya. Telah sampaikan kepada kita betapa mulianya Allah Rasulullah. Bukankah beliau yang tetangga yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang senantiasa menghinanya? Bukankah beliau yang meminta untuk kebaikan untuk Taif yang mengusirnya? Lalu mengapa kita lupa? Bukankah beliau yang mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak mencaci dan mencela, dan tidak menyimpan dendam? Sesungguhnya benar, surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Teman-teman yang disayangi Allah, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, sudah seharusnya kita contohkan apa yang beliau contohkan kepada kita. Tapi miris sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Generasi muda sekarang lebih gemar berbuat buruk, berani kepada orang tua, melawan kepada guru, mencelakai sesama. Nauzubillahi min dzalik. Benar sekali, perbedaan kita dengan Rasul hanya dengan pada kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan, betul tidak? Kalau Rasul sedikit-sedikit membaca Al-Quran, kita sangat sedikit baca Al-Quran, betul tidak? Kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kita sangat sedikit bersedekah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman yang disayangi Allah, kejadian seperti itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutlah dalam sejarah Nabi zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Lalu kondisi seperti itu berangsur membaik ketika Rasulullah SAW mulai menyampaikan risalahnya. Maka dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Teman-teman yang disayangi Allah, mari bersama-sama kita benahi kembali akhlak kita, kembali pada ajaran-ajaran Allah, melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita, agar kita benar-benar menjadi umat yang terbaik dan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sekian kurang dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafannya. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan kembali untuk peserta nomor urut 11. Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, berikutnya kita panggil nomor urut. Sikap bayan sedang senang karena saya kasih lantam yang cantik dan ganteng-ganteng. Salam saya tolong dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu
pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia agung yang perilakunya dapat menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Hadirin dan sahabat Dajjal sekalian, yang mungil ini mau bercerita. Boleh ya? Boleh ya? Tersebutlah sebuah kisah tentang mulianya anak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini kisahnya. Suatu hari datanglah seorang miskin menemui Rasulullah dan membawa hadiah buah anggur. Rasulullah pun menerima buah anggur itu dan mulai memakannya. Beliau mengambil buah pertama dan memakannya. Lalu mengambil buah kedua dan memakannya. Dan mengambil buah ketiga dan memakannya lagi. Satu persatu buah anggur itu diambil oleh Rasulullah dengan selalu tersenyum. Hingga akhirnya buah anggur itu pun habis tak bersisa. Nah, hadirin dan sahabat Dajjal pasti sudah tahu apa yang terjadi pada orang miskin tadi. Ya benar, orang miskin itu pulang dengan rasa bahagia karena merasa Rasulullah menyukai hadiahnya. Sementara para sahabat heran melihat Rasulullah karena biasanya Rasulullah selalu berbagi makanan dengan mereka. Tapi hari ini tidak. Rasul setelah orang miskin itu pulang, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tak biasanya engkau makan sendiri. Mengapa hari ini engkau tidak mengajak kami makan bersamamu?" Ternyata buah anggur itu rasanya masam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan buah anggur itu kepada para sahabat karena khawatir para sahabat akan menunjukkan rasa tidak enak jika memakan buah anggur itu dan dapat merusak kebahagiaan orang miskin tadi. Hadirin dan sahabat Dajjal sekalian, inti dari tasya ini adalah marilah kita peringati Maulid Nabi dan Hari Santri Nasional tahun 2022 dengan cara meningkatkan kualitas diri, mencontoh perilaku Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabi kita belajar memuliakan orang lain, belajar menghargai orang lain, belajar bersimpati dan berempati kepada orang lain. Sebelum lamba akhiri tausya ini, mari kita baca sholawat bersama ya. Yang ikut baca sholawat, lamba doakan sehat dan panjang umur. Amin. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya atau yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur
bihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kepada alim ulama, ustad-ustadah rahimakumullah, kepada dewan juri yang arif dan bijaksana, kepada hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara lomba pidato sekecamatan Wonosalam dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan atas perkara yang hak dan batil. Jamaah rahimakumullah. Saya akan menyampaikan pidato dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Nah, saya mau tanya nih, siapa yang tadi bangun tidak ngompol di kasur? Pak Yudi. Siapa yang tadi bangun tidur langsung nurut pas disuruh mandi sama ibu? Siapa yang tadi bangun susah sampai harus digelitik oleh ibu? Pak Yudi. Terima Nah, kasih. syukur. Alhamdulillah. Kita selalu mengalami itu setiap pagi. Tanda bahwa ayah dan ibu sayang. Mari bersama-sama ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu, mari kita bayangkan wajah ibu dan ayah. Apakah kalian sudah membalas cinta mereka? Belum. Ibu telah bersusah payah mengandung hingga 9 bulan dan melahirkan ke dunia. Sedangkan ayah setiap hari mencari nafkah. Lalu, mengapa ayah dan ibu harus dicintai? Mengapa harus berbakti? Karena sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sudah jelas bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Fala taqul lahumma ufin. Kita juga dilarang berkata mengapa? Karena kata tersebut dapat menyakiti hati kedua orang tua. Tolong ibu cuci piring. Nanti bu, aku masih ngegame. Tolong ayah dipijati. Ayah, aku juga capek. Ini uang 20.000. Tolong belikan gula. Kembaliannya untukmu. Siap bu. Lah. Giliran ada uang semangat membantu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua. Mari bersama-sama berdoa untuk memohon ampun. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Demikian dakwah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita nomor urut 13 Muhammad Hamdan Habibi. Baik Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, berikutnya kita panggil nomor. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita panjang umur dan kenikmatan yang tak terukur. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud kalau dalam bahasa Jawa. Bulan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan hikmah dan momen untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena pada bulan ini telah lahir seseorang yang mulia, yang agung, yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah panutan bagi kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini, agar kita semua selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Leres napa mboten? Leres nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, Rasulullah telah mencontohkan akhlak-akhlak mulia kepada kita, seperti mengasihi anak yatim, menyambung tali silaturahim, hormat kepada orang tua, menyayangi sesama, santun dalam berkata, dan masih banyak yang lainnya. Tapi ironisnya, generasi muda saat ini lebih gemar berbuat maksiat daripada membaca sholawat. Betul apa betul? A'udzubillahi min dzalik. Benar sekali kalau perbedaan kita dengan Rasul ini sedikit. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul sedikit-sedikit baca Al-Quran, sedangkan kita sedikit baca Al-Quran. Kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kalau kita sedikit sekali bersedekah. Astagfirullahaladzim. Padahal seharusnya sebagai umat Nabi sudah seharusnya kita mencontoh dan meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Mencontoh dan meneladani apa yang mencontoh dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Alladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Surah An-Nisa ayat 59. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu mari kita bersama-sama benahi kembali akhlak kita. Kita kembali ke ajaran yang lurus, melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, agar kita menjadi umat yang terbaik yang mendapatkan syafaat Rasulullah di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo salawatan riyen nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Daripada kita HP-an, lebih baik kita sholawatan. Daripada kita Facebookan,
Mending kita baca Al-Quran, mending kita baca Al-Quran. Monggo sareng-sareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke alun-alun untuk beli bakso murah, pagi-pagi sudah ngelamun. Ayo kita sholat berjamaah, ayo kita sholat berjamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga kita semua dipertemukan Allah di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir pada acara hari ini, dan teman-teman semua yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan, tanpa pandang bulu baik yang bulunya keriting maupun yang direbonding. Salawat serta salam tercurah kepada kekasih tercinta, termulia yang membawa kita dari zaman onta menuju zaman avanza. Best of the best man fil ardi, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dicintai Allah, di sini saya akan menguraikan sedikit tentang meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dengan penuh misi kasih sayang dan penyempurnaan akhlak. Selain itu, beliau juga membawa agama Islam dengan hal-hal yang memudahkan, bukan menyulitkan. Hal ini pun secara tegas pernah disampaikan oleh beliau di dalam hadisnya sebagaimana berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abu Hurairah qala qama a'rabi fabala masjidan fatana walahun nas fa'ala lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu wari'u ala baulih sajalan mimma'in au danuban mimma'in fa inna ma bu'isutum muyassirin walam tubasu muassirin. Bahwa Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid. Ketika itu Nabi berkata, biarkan dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan sehelai air. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pada kisah tersebut betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat enjoy dan bijak dalam memutuskan segala sesuatu. Pada masa itu datanglah seorang Arab Badui yang tidak ada adabnya sama sekali. Arab Badui itu Arab rosok, tidak pernah sekolah dan tidak pernah nyantri. Arab Badui ini setiap kali melihat tembok seperti sopir angkut zaman dulu, seperti sopir truk zaman dulu. Setiap kali melihat tembok, inginnya membuang bensin yang ada di dalam tubuhnya, alias kekencing. Dan ketika si Arab Badui datang di masjid, Arab Badui melihat tembok bagus-bagus yang ada di masjid. Seketika ia segera ingin menyiram bensin yang ada di dalam tubuhnya, alias apa tadi? Yaps, benar sekali Besti. Dan ketika si Arab Badui lagi asik-asiknya berkencing,
Para sahabat yang ada di masjid pada naik darah. Sering para sahabat yang membawa pedang mengangkat pedangnya. Ketika itu Nabi berkata, biarkan dia melanjutkan hajatnya dengan bahasa yang ramah dan sopan. Coba bayangkan jika ada yang buang air mau kita ganggu atau mau kita pukul, pasti yang dari arah tembok bisa langsung diarahkan ke kita, atau bisa jadi dia akan lari sambil terpencing-pencing. Dan apa yang terjadi, najis akan berkececaran kemana-mana. Nabi Muhammad SAW tidak langsung tergesa-gesa dan terburu-buru memarahi orang Badui tersebut. Beliau lebih memilih untuk mencari solusinya, bukan menambah masalah. Beliau sengaja membiarkan orang Badui tersebut agar menuntaskan waktunya, agar hanya berpusat pada satu titik saja. Ada selain dalam hadis tersebut betapa Rasulullah SAW sangat sabar, toleran, dan mau membimbing umatnya dengan tahu dengan penuh kasih sayang. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara menyucikan tanah yang terkena najis dengan cukup mengguyurkan dengan setinggal air. Dan nasihat pamungkas Rasulullah SAW adalah agar para sahabat, agar mereka dan kita semua sebagai umatnya tidak mempersulit diri, tetapi hendaknya mempermudah. Dengan demikian agama itu mempermudah, bukan mempersulit. Wallahu a'lam bishawab. Bisa mengores niat kita. Semoga kiamat rasa hati. Cukup sekian dari saya. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayur urap dicampur daun salam. Tolong jawab ya teman-teman kalau saya ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang jawab salam saya masuk surga. Amin. Allahumma amin. Hamdan wa syukronillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, kepada teman-temanku yang berbahagia, apa kabar? Alhamdulillah. Serta muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha ghafur, yang sayangnya tiada terukur. Meskipun tadi pagi cuma sarapan bubur, tapi kita saja tak pernah syukur. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya memberi sedikit ilmu tentang anak soleh dan soleha dan kewajiban menuntut ilmu. Teman-teman ingin masuk surga? Kalau teman-teman mau masuk surga, ada syaratnya. Apaan tuh? Syaratnya kita harus menjadi anak soleh dan soleha. Itu salah satu kunci masuk surga. Katanya lo teman-teman, di surga itu enak banget. Mau baju baru ya langsung ada. Padahal cuma bilang dalam hati. Di surga itu tidak ada yang namanya tua, bayi, nggak ada. Semua muda terus. Dulu ketika kita diberi nama oleh orang tua kita, mereka sangat mengharapkan agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekarang saya mau tanya, gimana nih rasanya jadi anak yang soleh dan soleha itu? Udah pada tahu belum? Belum. Yang pertama, kita harus rajin sholat. Kenapa sholat? Karena sholat adalah kewajiban seorang muslim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasjudu lillahi wa'budu. Shadaqallahul adzim. Yang artinya maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Jadi kalau nggak sholat dapat apa? Dapat tidak dapat
bermanfaat. Yang kedua, rajin membaca kitab suci Al-Quran. Dengan membaca, kita akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dengan ilmu, hidup kita akan menjadi mudah, berkah, dan nyaman. Dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada 4 poin keutamaan pentingnya dalam Islam. Yang pertama, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Yang kedua, menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Yang ketiga, menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Dan yang terakhir, keempat, menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang saleh dan salehah. Amin. Amin. Jadi, teman-teman, jangan sia-siakan waktu kita di dunia hanya sebentar, hanya untuk hal yang tidak baik. Jangan sibukkan kalian dengan chattingan, Facebookan, apalagi YouTubean saja. Pergunakan yang lebih bermanfaat, oke? Dan akhirnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kekhilafan serta tutur kata yang kurang berkenan. Berkiting nih ke pantai bersama ayah. Bawa apa jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita nomor urut 6. Kuntilanak naik pesawat jatuh di Jawa Barat. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri lomba pidato, yang terhormat para bapak atau ibu pembina dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti lomba ini tanpa ada halangan apapun. Kedua, selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, pembawa kebenaran, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam ajaran Islam, menuntut ilmu adalah amalan yang wajib dilakukan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Dalam ajaran Islam, seseorang diperintahkan untuk menuntut ilmu sejak bayi hingga masuk liang lahat. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Artinya, tuntutlah ilmu dari bayi hingga liang lahat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, makna menuntut ilmu hari ini merujuk pada long life education. Maksudnya, menuntut ilmu adalah seumur hidup. Akan tetapi dalam anjuran agama Islam, di samping menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi atau ITEK, harus diiringi dengan iman dan takwa atau IMTAK. Sebab apabila hanya mengejar ITEK saja
seseorang cenderung menjadi bebas atau liberal hingga membuat dia sesat. Namun apabila iptek yang diiringi dengan imtak, insya Allah akan mendatangkan berkah serta manfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, teman-teman, ada yang tahu nggak ya mengapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Dan apa gunanya menuntut ilmu? Pertama, agar menjadi orang yang pandai, agar tak bisa ditipu orang, agar dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Kedua, dengan ilmu kita dapat hidup di dunia ini dengan selamat. Karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dan menunjuki jalan untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika dalam perkembangan iptek yang mempermudah pekerjaan kita, seperti dengan ditemukannya komputer, handphone, dan lain-lain. Keempat, menuntut ilmu adalah amalan yang berpahala besar di mata Allah. Bagi mereka yang menuntut ilmu, balasannya sama seperti mereka yang berjihad di jalan Allah. Dan apabila ia mati dalam keadaan niat yang lurus dalam menuntut ilmu, maka matinya adalah mati syahid. Dan yang terakhir, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Segala yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari diri saya pribadi. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga pidato ini membawa berkah untuk lentera di alam barzah. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya. Jalan-jalan ke pasar pagi untuk mencari teriak jatuh. Hai temanku, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebaktian tak naik rakit. Orang banyak kok yang diam sedikit. Salamnya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wasqronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Tuan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru yang hadir pada acara ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kaila dan saya Butet. Pada kesempatan lomba kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato pendek dengan judul berbakti kepada
Jika mau, begini caranya. Peluklah kedua tangan orang tua kita. Kita seraya ucapkan, Assalamualaikum ya abi ya umi. Assalamualaikum ya abi ya umi. Salam indah kupersembahkan dari Allah yang penyayang. Salam indah kupersembahkan dari Allah yang penyayang. Teman saya memberi salam dan doa kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu contoh adab yang baik terhadap orang tua. Benar sekali Mubat. Nah, ada contoh lagi teman-teman, yaitu kita harus rajin mengaji supaya menjadi anak yang soleh, ke sekolah tidak malas lagi. Tentu akan membuat hati orang tua kita bahagia. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 tertuang dalil salatakallahumma ufin, yang artinya jangan sekali-kali kita berkata ah atau kepada keduanya. Itu kalimat larangan kan? Secara tidak langsung perilaku mengeluh dan membantah perkataan kedua orang tua hanya akan menekankan kita kepada dosa. Benar sekali Mubat. Oleh karena itu seharusnya kita melaksanakan birrul walidain. Apakah teman-teman tahu birrul walidain? Tidak. Birrul walidain adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Misalnya, nuruti nasihat dan perintahnya, tidak membantah, dan rajin belajar. Teman-teman, mari bernyanyi bersama-sama. Satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, moga masuk surga. Teman-teman, satu-satu, aku sayang ibu. Dua-dua, juga sayang ayah. Tiga-tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, moga masuk surga. Terima kasih. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua kita. Kalau sholat didoakan ya. Bagaimana doa untuk kedua orang tua kita? Ayo, tanda semua diangkat. Mari berdoa bersama Kaila. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, teman-teman, itu tadi adalah doa untuk kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi dan menghormatinya. Tidak lupa apa yang diperintahkan untuk kita. Wah, sudah siang nih. Saatnya Kaila dan Mubat undur diri. Burungnya lihat Bu Chandrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Bamangga Badelima. Belinya di Surabaya. Jawab salam dari Kaila dengan penuh rasa bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ananda, Kaila, dan Mubatnya ya. Baik Bapak Ibu dengan juri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga senantiasa
saya Cika dari SDN Carangulung 1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu hadisnya ini. Saya akan Di bawah, sayang. baca. Baca aja. Diulang kan? Saya akan menyampaikan satu saja hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man arada dunya falaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah falaihi bil ilmi, wa man aradahuma falaihi bil ilmi." Yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, kesimpulannya adalah 1. Kalau kita pengen hidup bahagia di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmunya. 2. Kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat, maka wajib kita memiliki ilmunya. Dan terakhir, 3. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, maka wajib bagi kita memiliki ilmunya. Nah, itu saja yang dapat Cika sampaikan. Semoga kita dapat memetik hikmahnya. Kurang lebihnya Cika minta maaf. Andai kata ada tutur kata dan perbuatan yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Beli durian di Wonosalam, beli alpukat dan juga pisang. Kalau ada ucapan salam, mohon dijawab dengan lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Juri. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru, serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bahagia rasanya bisa berada di sini bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semua. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, boleh kan? Boleh. Di antara semua yang ada di sini, siapa yang sudah merasa menjadi orang baik? Ayo, tolong angkat tangannya. Terima kasih. Mau nggak? Saya kasih tahu. Resep gimana caranya menjadi orang baik. Mau. Dengarkan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi, dari hadis di atas kita jadi tahu bahwa untuk menjadi orang baik itu tidak sulit. Salah satunya dengan belajar Al-Qur'an. Tapi ini kok malah banyak ya yang tidak
belajar, mereka pegang, dan mereka baca. Pada zaman ini yang paling disayangi itu kira-kira apa ya? Ya, tepat sekali. Sudah saya bedek. Jawabannya pasti HP. Jawabannya pasti HP. Mereka lebih sayang HP. Buktinya kalau tidak ketemu sehari saja, dia minta ampun. Betul apa betul ibu? Terima Betul kasih. banget lah. Padahal antara HP dan Al-Quran itu ada kesamaannya. Sama-sama dipegang dan sama-sama dibaca. Tapi ini kok banyak ya yang pilih HP daripada Al-Quran. Sungguh. Astagfirullah. Nah, hendaknya kita lebih mengerti mana yang lebih bermanfaat, HP atau Al-Quran. HP memang banyak manfaatnya, tapi Al-Quran jauh lebih banyak manfaatnya. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat kelak. Dan tidak ada satu pun yang tidak bermanfaat daripada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat yang selalu menemani kita. Tapi ini kok malah HP? Tak boleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau setiap hari kita istiqomah pegang dan baca HP, kenapa Al-Quran tidak? Ya Allah, lalu kalau kita selalu baca Al-Quran, kelak keberkahan dan akan menyertai kita. Dan kelak Al-Quran akan memberi syafaat pada kita semua. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al ashabi." Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan memberi syafaat di hari kiamat pada pembacanya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Begitu beruntungnya orang yang mau membaca Al-Quran. Dan bukan hanya itu, jika kita rajin baca dan menghafal Al-Quran, maka kita bisa memberi hadiah makanan yang indah buat ayah dan ibu kita. Teman-teman, mau nggak kasih hadiah buat ayah dan ibu kita? Yang sudah menjaga kita, merawat kita siang dan malam, yang tak pernah menuntut balas. Setuju teman-teman? Alhamdulillah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum saya akhiri, saya mau menyanyikan lagu buat ayah bunda khususnya. Yuk kita nyanyi teman-teman. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Kota Bali, kota wisata, kota Bandung cantik gadisnya. Buktikanlah cinta kita kepada Al-Quran dan terus membacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa penampilan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar pagi. Hai temanku, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan Dewan Juri, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita berjuta nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Sholawat, lantunkan salam, tiada bosan kita sampaikan kepada Nabi terbaik yang digelari Al-Amin, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjadi penerus dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat tentang ajakan berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan saya, sudah seberapa sayang kita kepada ayah dan ibu di rumah? Apakah masih setengah hati atau sedang berusaha menuju sepenuh hati? Jika sepenuh hati, kita ucapkan alhamdulillah. Orang tua kita membesarkan kita, merawat kita, mengajarkan kita adab dan perilaku. Bahkan tiada terlupa memberikan kita uang jajan. Cobalah jenak kita bayangkan apa pekerjaan ayah di rumah. Hari ini beliau sedang berkeringat di ladang mencari nafkah, sedang kepusingan mengurus dokumen rapat, atau bahkan sedang kepanasan berjualan di bawah terik matahari yang menyiksa. Sedih, bertabur duka rasanya jika kita membayangkan hal tersebut. Belum selesai, coba kita bayangkan ibu, bunda alias mama di rumah. Apa pekerjaannya sekarang? Ibu menyediakan sarapan sebelum matahari bangun, mencuci piring, melipat pakaian, membersihkan rumah, atau bahkan ibu ikut berjuang bersama ayah demi mencukupi kebutuhan kita bersekolah. Cobalah bayangkan lebih dalam lagi, lalu kita rasakan bagaimana lelahnya seorang bunda mengandung 9 bulan 10 hari bahkan lebih, lalu melahirkan kita dengan penuh peluh dan darah. Sungguh melelahkan. Bahkan ibu rela bertaruh nyawa demi kita bisa menatap dunia. Sekarang apakah tugas kita? Sedangkan kita saat itu belum ada gigi, hanya bisa menangis. Tidak hanya siang hari, malam pun terus menangis. Teman-teman yang berbahagia, ketika kita bayangkan ternyata begitu besar perjuangan orang tua kita membesarkan kita. Sayangnya mereka tidak akan pernah runtuh hingga akhir zaman. Ketulusan mereka tidak akan pernah tertandingi. Sekarang apakah tugas kita? Apakah kita boleh terus mengeluh meminta uang jajan yang dirasa kurang? Tidak boleh. Menuntut dibelikan tas baru? Memaksa kedua orang tua untuk dibelikan kuota internet demi bisa nonton kartun di YouTube? Tidak. Misalnya,
Nonton film Frozen, SpongeBob, atau scroll TikTok? Tugas kita sejatinya ialah berbakti kepada kedua orang tua, patuh, hormat, dan taat kepada ayah dan ibu, papa dan mama. Dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, tertuang dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin, yang artinya jangan sekali-kali kita berkata kepada kedua orang tua. Itu kalimat larangan kan? Secara tidak langsung, perilaku mengeluh dan membantah hanya akan bisa mengantarkan kita kepada mengulangi dosa. Padahal kita tahu bahwa ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua kita. Maka dari itulah kita perlu menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kita sewaktu kecil. Lakukanlah hal terbaik untuk menyenangkan kedua orang tua, terutama saat mereka masih hidup dan kita masih sehat. Dan terakhir, lantunkanlah doa terbaik supaya kita bisa bersama-sama di surga nanti. Amin. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, demikian pidato yang hanya bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan pantun ya. Salat berjamaah, perhatikan lulusnya. Jika tidak, pahalamu akan runtuh. Demikian pidato saya dan banyak maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Haji Sulan jualan batik, ibu-ibu yang jawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Amin. Haji Sulan jualan bandeng, bapak-bapak yang jawab salam, mudah-mudahan semakin ganteng. Oh ya, aku bagian sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, di sini Lydia akan menyampaikan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Allah telah berfirman pada surah Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskur lil walidayhi ilaiyal masir. Apa makna di balik ayat ini? Ada yang tahu? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Dan jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, miring ke kiri susah, terlentang pun susah, apalagi tengkurap. Ketika kita lahir meminum ASI ibunda kita, dibalas menghisap darahnya selama 2 tahun.
tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu yang dibanggakan, tapi semuanya dibanggakan dengan orang tua kita. Bahkan kata Nenek Lydia, orang tua zaman An tidak hanya mempunyai 2 atau 3 anak, tapi bisa sampai 1,5 lusi dan seterusnya. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang jadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak, tapi banyak anak belum tentu bisa membahagiakan orang tua. Anak sudah disukseskan, dia yang sudah dicukupi. Tapi ingat, orang tua tidak pernah membuat nota ganti rugi, apalagi pembukuan harian. Oleh karena padahal Rasulullah sudah mengingatkan kepada sabdanya, Ridolahi fi ridol walidain wa suktullahi fi suktil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada orang tua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membahagiakan orang tua kita. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi, dan jangan lupa menghubungi dan senantiasa mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah? Mau tahu? Pintu tengah adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah. Surga kalian bisa sia-siakan atau kalian bisa menjaganya. Sebelum Lydia tutup, apakah Lydia boleh bernyanyi? Boleh. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengat barat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua senang. Unsur makola, wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ilaliko, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta terakhir kita, yaitu Ananda Lydia Octaviana.